Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Ajeng di channel yang random ini. Untuk kalian yang baru mampir di channel saya sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Video kali ini saya akan membahas Nano Machine berdasarkan light novelnya dari chapter 116 sampai 119. Oh iya, ada ralat sedikit ya guys. Jadi di video sebelumnya itu saya memberi info bahwa video kali ini akan membahas sampai chapter 118. Tapi yang benar 119 ya guys. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan pembahasan ini mengandung spoiler. Jadi untuk kalian yang tidak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita cus. Oh iya, sebelumnya saya mau info dulu. Ada beberapa nama-nama tokoh di light novel dan webtoonnya yang berbeda ya guys. Sebenarnya sih hanya penulisannya saja, tapi kurang lebih itu pengucapannya sama kayak kemarin si Chun Kyung Woon. Jadi sebenarnya itu Chun Jong Woon ya, kayak begitu. Jadi harap maklum ya. Oke, di video sebelumnya Yo-Woon tanpa sengaja sudah melepaskan iblis yang tersegel di gua tes kelima, yaitu seekor Imogi. Imogi itu menyerang Yo-Woon dan Yo-Woon menghindar dengan cepat. Namun, gerakan Imogi itu sangat cepat, jadi Yo-Woon harus terus bergerak menghindar. Setiap taringnya Imogi menancap di dinding gua, dindingnya hancur saking kuatnya serangan Imogi itu. Si Yo-Woon jadi mikir, lama-lama guanya bisa hancur kalau dia ngehindarin terus. Yo-Woon sebenarnya ngerasa aneh, kok guanya nggak hancur dari dulu, padahal ada Imogi sebesar itu yang seharusnya bisa dengan mudah ngehancurin guanya selama ini. Terus dia mikir apa di dalam gua yang berada di balik batu segel itu dindingnya terbuat dari batu biru yang sama seperti batu segelnya. Bahannya itu maksudnya yang sama kayak si batu biru atau hijau yang ada di perpus ya guys. Akhirnya Yo-Woon memancing Imoginya biar keluar dari lubang dulu. Kan masih ada sisa ekornya itu kan, dia kan bentuknya kayak ular gitu tuh di dalam lubang. Setelah tubuh Imoginya keluar semua, Yo-Woon pun berlari dengan cepat masuk ke lubang tersebut dan Imoginya itu ngikutin. Pas di dalam lubang, ternyata benar ada gua yang dindingnya terbuat dari batu biru. Tapi Yo-Woon kaget karena ada air menggenang selutut di lantainya. Meski kurang jelas terlihat, tapi Yo-Woon tahu itu bukan air biasa. Warnanya hitam, lengket, dan berbau busuk. Dan bikin kepalanya pusing. Bau itu yang dia cium saat masuk ke gua di awal. Ingat kan pas di awal itu kan dia kayak nyium bau-bau busuk nggak enak gitu kan. Sebelum Yo-Woon tahu itu cairan apa, Imoginya mulai menyerang Yo-Woon lagi. Yo-Woon kesulitan karena pijakannya berair, jadi dia susah bergerak. Kalau nggak bisa menghindar, ya harus diterjang gitu pikir si Yo-Woon. Yo-Woon pun menyerang dengan jurus The Sword Force of the Sky Demon formasi ketiga dengan membentuk Force Chi di tangannya. Waktu dia nyerang, Yo-Woon bingung kok ada suara seperti pedang beradu saat serangannya kena si Imogi, jadi kayak serang gitu. Padahal kan harusnya kan kayak jelek, seret atau apa kayak gitu kalau kena makhluk hidup kan. Tapi kalau ini kayak pedang beradu sama pedang gitu. Imoginya meraung marah gitu pas serangannya Yo-Woon kena dia. Terus Yo-Woon yang bingung dengan situasi itu terpental ke tembok sebelum dia selesaiin jurusnya. Setelah menabrak tembok, Yo-Woon jatuh ke dalam cairan lengket itu. Tapi dinding guanya sama sekali tidak hancur. Jadi memang terbuat dari batu biru ya guys, maka jadi kuat banget. Untung aja tubuh Yo-Woon sudah menjadi kuat dalam mempelajari formasi keempat jurus The Sword Force of the Sky Demon. Kalau enggak, mungkin tulang dan otot-ototnya bakal hancur kayaknya karena kepental tadi itu dia kena tembok. Yo-Woon mulai putus asa dalam menghadapi Imogi yang sepertinya nggak bisa dikalahkan itu. Saat Yo-Woon melihat Imogi tersebut mulai bergerak ke arahnya, Yo-Woon menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada riak air di tempat Imogi tersebut bergerak. Normalnya kan guys, harusnya itu kan ada riaknya dong. Kalau misalnya ada sesuatu yang ada wujudnya gitu, kalau kita berdiri di air terus kita bergerak kan pasti ada riaknya kan airnya. Nah ini tuh enggak. Dan tinggi cairan lengket tersebut masih sama selutut. Harusnya kan ada peningkatan tinggi air tuh dikarenakan berat tubuh si Imogi tersebut kan. Jadi istilahnya kayak naik gitu airnya. Tapi ini enggak. Menyadari keanehan tersebut, Yo-Woon meminta Nano untuk mengaktifkan augmented reality untuk mengecek makhluk apa Imogi tersebut. Dan ternyata Imogi tersebut hanyalah plasma yang memiliki energi kegelapan yang memenuhi ruangan dan membuat fenomena yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Orang menyebutnya pengalaman spiritual.
kayaknya sih mirip-mirip hantu gitu kali ya, kelihatan tapi tuh nggak punya wujud gitu, jadi nggak bisa dipegang atau apa gitu. Saat emoji tersebut menyerang, Yowon penasaran dengan wujud sebenarnya emoji tersebut dan nanya ke Nano. Nano menjawab kalau wujudnya itu adalah potongan metal berjumlah 24 biji yang mengeluarkan energi plasma kegelapan dengan kuat. Yowon kaget soalnya yang dia lihat ya emoji gitu kan wujudnya kan, kayak ular gitu. Yowon pun meminta Nano menunjukkan letak metal tersebut. Yowon melihat 2 taring, 2 mata, dan 2 sisik tajam di bagian kepala dengan tanda merah. Jadi dikasih tanda merah tuh sama si Nano. Dan Yowon menyadari kalau letak mereka agak aneh. Letak mereka menyerupai 24 gerakan The Sword Force of the Sky Demon. Jadi kayak titik-titik serangannya kali ya. Yowon pun tersadar apa ini sesuatu yang ditinggalkan oleh Chunma. Yowon pun menyerang titik-titik merah tersebut dengan jurus The Sword Force of the Sky Demon dan berhasil mengenainya secara telak. Yowon pun melihat potongan metal tersebut mengambang di udara, jadi dia akhirnya melihat wujud aslinya. Saat Yowon mendekat untuk melihat lebih jelas, potongan metal tersebut bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah pedang hitam dengan sebuah nama tersematkan di pedang tersebut, Sky Demon Sword. Yowon bingung karena Sky Demon Sword itu merupakan simbol pimpinan kultus iblis dan seharusnya dipegang oleh pimpinan saat ini, ya bapaknya si Yowon kan, si Chun Yu-jong. Jadi ini pedang apa sebenarnya? Yowon pun penasaran dan memegang pedang tersebut. Dan tiba-tiba energi gelap yang misterius menyelimuti si Yowon. Yowon berusaha melepaskan pedang tersebut, tapi dia sudah tenggelam dalam kegelapan. Yowon gak ngerasain apapun di dalam kegelapan itu. Tapi kegelapan ini terasa nyaman seperti dia kembali menjadi bayi yang berada di dalam kandungan. Saat Yowon hampir terbawa kenyamanan tersebut, dia pun tersadar. Dia nggak boleh terbawa arus kenyamanan yang membahayakan ini. Yowon terbangun dan memanggil Nano, tapi nggak ada jawaban. Sekelilingnya gelap, tapi dia tidak merasa takut. Akhirnya, Yowon melakukan penafasan The Sword Force of the Sky Demon, dan kegelapan tersebut seperti tersedot ke dalam dirinya. Dan sekarang dia berada di tempat berwarna putih. Tiba-tiba terasa getaran dan permukaan tanah berubah menjadi air. Kemudian muncul sesuatu dari dalam air tersebut. Sesuatu tersebut memiliki sisik putih yang indah dan berbentuk seekor naga putih. Tapi makhluk tersebut terlalu kecil untuk disebut sebagai naga dan tanduknya kecil. Sepertinya itu adalah emoji. Wujudnya mirip dengan emoji hitam yang dilawan Yowon. Kemudian tiba-tiba emoji itu meraung. Raungannya memiliki aura suci yang membuat ruangan bergetar. Emoji tersebut mulai berubah menjadi naga secara perlahan-lahan, jadi bermetamorfosis gitu deh. Dan tubuhnya menjadi besar. Tanduknya pun memanjang. Transformasi tersebut sangat menakjubkan. Tiba-tiba tanduknya yang bertumbuh ditebas oleh seorang pria berjubah hitam. Naga putih tersebut meraung dalam penderitaan dan sisiknya mulai berubah menjadi hitam. Mata kuning menjadi merah dan aura sucinya berubah menjadi aura kegelapan yang sangat kuat. Jadi kayak penuh dengan kebencian, rasa sakit hati, pokoknya segala sesuatu yang bersikap negatif lah. Pria berjubah hitam tersebut terlihat puas dan dia menggenggam pedang Sky Demon Sword. Jadi di pedangnya ada nama itu. Pria tersebut mengeluarkan force chi hitam pada pedang tersebut dan menyerang emoji tersebut dengan jurus The Sword Force of the Sky Demon formasi ketiga dan menebas kepala emoji tersebut sehingga menjadi serpihan. Nah, pada saat si pria itu ngeluarin force chi yang hitam tuh si Yowon kaget karena baru kali itu dia ngeliat force chi, energi chi-nya itu warnanya hitam karena yang dia punya kan biru, normalnya itu biru guys, tapi kalau ini hitam. Yowon terkejut karena pria tersebut menggunakan jurus The Sword Force of the Sky Demon dan serangannya lebih kuat dan sempurna dari yang Yowon lakukan. Darah dari emoji tersebut memenuhi air di sekitarnya karena kan kepalanya udah putus tuh. Pria tersebut menancapkan pedang tersebut pada tubuh emoji yang sudah mati dan sesuatu yang gelap menyerap ke pedang tersebut. Nggak ngerti dah itu mungkin kayak energi kegelapan kali ya, jadi keserap ke pedangnya. Pria itu pun berkata,
ini akan membutuhkan waktu yang lama. Sepertinya pedang ini bukan untukku. Kemudian pria tersebut berbalik menatap Yowun, dan Yowun pun terbangun karena bau busuk yang memasuki mulut dan hidungnya. Ternyata dia jatuh ke dalam cairan hitam berbau busuk itu, guys. Dan sepertinya dia nggak sengaja menelan cairan itu. Oke, disgusting. Tapi karena Nano nggak memberi peringatan adanya racun atau apapun, berarti cairan menjijikan itu aman. Tapi kan tetap aja ya kayak kita minum air comberan merenya hitam-hitam begitu ya. Saat itu suara Nano terdengar lagi menanyakan keadaan Yowun. Yowun kaget dan panik. Dia merasa ilusi atau apapun yang dilihatnya tadi sudah memakan waktu yang sangat lama. Dia mengkhawatirkan limit waktu tes. Yowun pun bertanya pada Nano, sudah berapa lama dia pingsan? Nano menjawab, Yowun nggak pingsan. Dia cuma jatuh saat dia megang pedangnya. Yowun kaget. Jadi yang dilihatnya tadi apa? Dan ternyata nggak menghabiskan banyak waktu. Yowun bertanya pada Nano, udah berapa lama dia di gua ini? Nano menjawab, kurang lebih sejam. Yowun pun merasa lega. Yowun bertanya lagi pada Nano kalau dia beneran nggak pingsan, terus apa yang terjadi? Nano menjelaskan kalau plasma kegelapan dari pedang tersebut masuk ke tubuh Yowun dan meningkatkan kekuatan otak menjadi 100%. Jadi si otaknya itu kayak nggak akan istirahat gitu, dan itu nggak akan berpengaruh sama si Yowun kayak gitu deh. Itu kan sebenarnya just impossible guys for human gitu kan, untuk manusia. Terus otaknya itu akan bekerja terus gitu secara 100% gitu. That's really impossible. Dan kekuatan plasma kegelapan tersebut menyatu dengan tenaga dalam Yowun. Jadi yang ada di dantiannya itu tuh di pusat tenaganya. Yowun kaget dan dia mengecek aliran tenaga dalamnya, dan ternyata memang terdapat kegelapan yang mengerikan yang sama seperti saat dia melawan Imogi. Yowun bingung, padahal dia hanya memegang pedang itu, tapi energi gelap pedang tersebut sekarang malah menyatu dengan tenaga dalamnya. Yowun sadar kalau pedang yang seharusnya digenggamnya itu tidak ada. Dia pikir jatuh ke dalam cairan hitam. Jadi si Yowun tuh nyariin tuh pakai kakinya gitu kan. Tapi nggak ada gitu, nggak nemu. Nano meminta Yowun melihat pergelangan tangannya, dan Yowun kaget ada metal hitam melingkari kedua kedua tangannya gitu kan, seperti arm guard gitu pergelangan tangannya. Dan Yowun nggak bisa melepasnya, bagaimanapun caranya, mau ditarik-tarik kayak mau pakai kekuatan apapun juga itu dia nggak bisa ngelepasinnya. Akhirnya Yowun pun melakukan pernafasan The Sword Force of the Sky Demon dan merasakan kalau aura kegelapannya ikut mengalir, dan metal hitam tersebut berubah menjadi pedang hitam Sky Demon Sword dan langsung tergenggam di tangan kanan Yowun. Yowun merasa takjub dengan pedang hitam yang berkilat tersebut, dan dia yakin pedang ini adalah Sky Demon Sword yang asli, harta yang ditinggalkan oleh Chunma. Oh iya, sebagai info, jadi aura hitam yang masuk ke dalam tubuhnya si Yowun itu, yang kegelapan itu sebenarnya kekuatan dari Beast Core guys. Jadi si Imogi ini tuh termasuk di dalam Beast. Beast itu kan kayak semacam makhluk mistis lah ya. Nah jadi para makhluk mistis atau para Beast ini tuh dia memiliki core atau inti kekuatan lah istilahnya. Nah itu kan biasanya makhluk-makhluk yang mistis begini tuh mereka tuh udah menjalani kayak pertapaan ratusan bahkan ribuan tahun ya guys. Jadi dia memiliki kekuatan yang luar biasa gitu. Nah itu karena jadi yang dilakuin Chunma menusukkan pedang, pokoknya ngalahin si Imogi sama nusukin pedang itu untuk mengambil kekuatan si Beast Core-nya dari si Imogi yang udah istilahnya kayak udah teracuni dengan kekuatan kegelapan lah ya. Yowun pun mencoba kekuatan pedang tersebut dan hasilnya luar biasa. Yowun berhasil memotong batu biru seperti memotong kertas, dan pedang tersebut mampu menahan kekuatan jurus The Sword Force of the Sky Demon. Di tempat lain, para instruktur merasa heran kok Yowun belum keluar juga. Seharusnya dengan level superior master, Yowun bisa menyelesaikan tes kelima itu dalam waktu setengah jam saja.
Tapi ini hampir 2 jam, belum ada tanda-tanda Yowon akan keluar. Salah satu instruktur merasa cemas apa yang terjadi di dalam. Instruktur Ho Jin Chang malah berpikir yang lain tentang rahasia gua tersebut. Nama gua itu kan Demon Seal Cave, gua iblis tersegel. Dari namanya aja udah jelas ya gitu. Gua tersebut dipercayai sebagai gua yang menyegel iblis. Dan dulu tempat tersebut hanya diperuntukkan untuk orang yang berhak mewarisi pimpinan kutus iblis. Namun aturan tersebut berubah saat Sword Demon mendirikan Akademi Madokan. Nah, jadi di sini ketahuan ya guys, Akademi Madokan itu maksudnya Akademi Kultus Iblis. Jadi sini ketahuan kalau Akademi Madokan ini tuh didirikan oleh Sword Demon ya guys, bukan oleh Chunma-nya. Nanti ada alasannya sih kenapa dia ngediriin sekolah tersebut, nanti akan dijelaskan di chapter yang lain. Akhirnya, Yowon keluar dari gua. Namun, tercium bau busuk yang menusuk hidung para instruktur. Jelaslah Yowon bau, dia kan secara nggak sengaja berenang di cairan darah Imogi itu kan. Baunya kayak apa nggak tahu dah, itu tuh darah yang udah busuk gitu deh. Meski kebauan, instruktur Ho Jin Chang mengucapkan selamat pada Yowon yang telah lulus tes kelima. Instruktur Ho Jin Chang menyadari kalau Yowon membawa sesuatu seperti tanduk rusa berwarna putih dan menebak-nebak apa itu. Biasanya, kadet yang berhasil lulus tes harus langsung menghadap Lee Hwa-myung. Tapi karena Yowon bau banget, jadi dia mandi dulu di asrama. Dan dia butuh waktu 1 jam buat ngilangin bau yang luar biasa tersebut. Setelah mandi, dia mengumpulkan darah Imogi yang ditaruh di sarung pedangnya ke dalam mangkok yang ada di bajunya. Dan yang ada di bajunya diperut gitu ya guys. Dan dia menatap pada tanduk Imogi yang dibawa Yowon dari gua. Kita flashback dulu ya. Jadi waktu dia selesai mengecek pedang Sky Demon Sword-nya, Yowon tiba-tiba merasa badannya kepanasan. Ini pas masih di gua ya. Jadi dia bermeditasi dulu. Setelah beberapa saat, segala kotoran dan racun yang ada dalam tubuh Yowon menghilang dan menyebabkan aliran energinya menjadi lebih lancar. Saat Yowon bingung dengan keadaan tubuhnya, Nano pun menjelaskan kalau darah Imogi yang gak sengaja keminum yang menyebabkan kondisi tersebut. Yowon pun sadar kalau darah Imogi yang bisa membersihkan tubuh dari kotoran dan racun yang mengendap pada tubuhnya. Banyak amat sih ngomong yangnya. Dia pun mikir kalau darah itu bakal berguna buat anggotanya agar mereka bisa mengalirkan energi dengan bebas. Dia pun berpikir untuk membawa cairan darah Imogi itu untuk anggotanya. Jadi dia masukin tuh ke dalam sarung pedangnya. Setelah melihat ke sekeliling dan sadar kalau ada banyak darah Imogi di situ, Yowon pikir darah tersebut bisa buat semua anggota cult, jadi nggak cuma anggotanya aja. Dan dia bakal balik lagi untuk mengambilnya nanti. Rencananya sih gitu, mau dibagi-bagiin ke anggota cult gitu deh. Tapi rencana itu langsung gagal. Pas dia mau keluar dari gua itu, dia kesandung sesuatu yang ternyata adalah tanduk Imogi yang dipotong oleh Chunma tadi. Aku udah bilang belum sih, pria berbaju hitam yang di dalam imajinasi, halusinasinya si Yowon itu adalah Chunma. Belum ya? Aduh, udah biarin. Yowon pun mencabut tanduk yang nyangkut tersebut. Sayangnya, gara-gara tindakannya itu, lantai gua tersebut langsung roboh dan ngebawa semua cairan Imogi tersebut. Jadi kayak blas gitu ke bawah kan. Sedangkan si Yowonnya itu dia refleks menghindar. Yowon pun keluar dari gua sambil membawa tanduk Imogi tersebut. Ini flashbacknya udah selesai ya guys. Balik lagi ke tempat dia sekarang. Yowon penasaran dengan tanduk yang dibawanya dan meminta Nano untuk menganalisa tanduk tersebut. Sayangnya Nano nggak punya record data yang tersimpan di memorinya. Ya jelas aja lah, Imogi ini kan istilahnya makhluk mitos ya, antara ada dan tidak ada gitu. Tapi Nano bisa memastikan kalau tanduk tersebut sangat keras dan hampir setara dengan berlian yang paling keras di dunia. Artinya itu udah kayak bahkan lebih keras dari si batu biru gitu deh. Yowon mencoba memotongnya dengan force chi, tapi malah terpental. Dia pun berpikir akan mengunjungi pandai besi besok
dia mau tanduk tersebut dibuat jadi blade atau golok untuknya. Nah, golok ini nanti jadi simbol dari Yowon guys. Jadi si Yowon itu nanti punya dua senjata yang putih dan hitam. Jadi yang putih itu adalah White Dragon Blade yang dibuat dari tanduk si dragon ini. Dan yang satu lagi yang hitam itu adalah Sky Demon Sword. Itu jadi kayak simbolnya dia deh di masa depan. Bukan di masa depan ya, nanti pada saat itu sih, pada saat dia jadi pimpinan. Nah, Yowon pun pergi menemui Lee Hwamyong ditemani oleh 3 instruktur yang menemani tes kelima sebelumnya. Jadi si Ho Jin Chang itu sebenarnya sih udah duluan ke tempatnya si Lee Hwamyong. Ketika Yowon memasuki ruangan Lee Hwamyong, si Lee Hwamyong pun terpana sekaligus terkejut. Padahal baru 3 jam yang lalu dia ketemu Yowon. Tapi setelah tes kelima, Lee Hwamyong merasakan ada kekuatan iblis dalam diri Yowon meskipun itu hanya terasa samar-samar. Jadi yang dikatakan Ho Jin Chang itu benar, pikir si Lee Hwamyongnya. Lee Hwamyong juga dulu melalui tes kelima, jadi dia pernah melalui tes kelima ini, tapi dia nggak menemukan apapun selain jebakan di gua tersebut. Lee Hwamyong juga tahu mengenai rumor gua tersebut, di mana hanya orang yang terpilih yang bisa berhadapan dengan iblis yang tersembunyi di gua. Istilahnya itu orang yang pantas sekali ya, yang bisa berhadapan dengan si iblis itu. Itu hanyalah mitos dan tidak ada orang yang menanggapinya dengan serius. Tapi dimulai dari ilmu pedang yang digunakan Yowon, si jurus Sword Force of the Sky Demon, dan keberadaan aura iblis dari Yowon membuktikan bahwa mitos tersebut adalah benar. Ho Jin Chang berdeham membuat si Lee Hwamyong yang termenung kembali sadar. Lee Hwamyong kemudian memanggil Yowon dengan Master Chun dan memberikan plakat emas dengan huruf M terukir. Yowon berterima kasih. Sekarang dia sudah naik jabatan. Ya, kan tadinya tuh kan kayak squad leader gitu deh. Terus sekarang akhirnya jadi master. Dan sudah menjadi top warrior atau pendekar kelas atas di kultus iblis. Lee Hwamyong senang melihat perkembangan Yowon yang sangat cepat. Dari anak laki-laki yang lemah, yang bahkan gak punya tenaga dalam, dan bisa dikeluarkan kapan saja dari akademi, sekarang sudah menjadi pendekar yang bahkan membuat para elders harus berhati-hati sekarang untuk menghadapi Yowon. Dalam hati Lee Hwamyong nyesel gak ngangkat dia jadi murid dari dulu pas awal Tea tuh. Kan akhirnya kan si Submeng tuh yang akhirnya jadi gurunya. Kalau Yowon memenangkan kompetisi Lord, maksudnya jadi pimpinan ini, berarti si Submeng bakal dapat kehormatan karena muridnya menjadi pimpinan kultus iblis. Jadi dia kayak agak nyesel gitu deh. Para instruktur memberi selamat kepada Yowon dan Ho Jin Chang memberikan kotak berisi Myeongdan dan belati pada Yowon. Yowon memperhatikan belati tersebut yang terdapat ukiran kultus iblis. Jadi bacanya kultus iblis gitu deh. Yang sepertinya diukir oleh ahli pedang bukan pandai besi. Ketika Ho Jin Chang memberitahu Yowon kalau si pimpinannya yang mengukirnya jadi bapaknya si Yowon langsung bete gitu deh. Terus pingin ngebuang itu belati gitu, cuman ditahannya soalnya kan ada si Lee Hwamyong sama instruktur di situ, kan gak mungkin juga dia tiba-tiba ngebuang itu belati. Padahal si Ho Jin Chang tuh kayak bangga gitu dengan belatinya itu. Untuk ngalihin perhatian, Yowon pun menanyakan isi tes ke-6 pada Lee Hwamyong. Lee Hwamyong pun tersenyum. Tes ke-6 ini hanya pernah diadakan 10 kali selama Akademi Madokan terbentuk. Karena persyaratannya, seorang kadet harus mencapai level Superior Master, dan amat sangat jarang seorang kadet mampu mencapai level tersebut hanya dalam waktu 4 tahun saja. Jangankan kadet, para instruktur aja tuh butuh bertahun-tahun gitu kan untuk mencapai level Grandmaster gitu. Bahkan mereka baru bisa mencapai di usia 40 atau 50 tahun. Dan setelah 70 tahun, akhirnya ada kadet yang memenuhi persyaratan untuk tes ke-6 tersebut. Dan itu adalah Yowon. Para instruktur sangat bersemangat
karena mereka bisa dapat kesempatan untuk melihat tes ke-6 setelah 70 tahun. Lee Hwa-myung pun memberitahu Yoowon bahwa di tes ke-6, Yoowon harus menantang salah satu pendekar terbaik kultus iblis yang adalah para elders. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasannya ya. Kita akan lanjut di video berikutnya ya. Kalau ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih pada kalian yang mau menonton pembahasan ini. Kalau begitu, see you on the next video. Bye-bye!